عليها وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا بطش الشديد إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Tidak keberatan karena uang saku saya sudah cukup. Limone haji naik tanah suci. Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda Bulungan ini berdiri sejak tahun 1985, diprakarsai, digagas oleh para tokoh-tokoh Nahdliyin di desa Bulungan yang kebetulan masyarakatnya mayoritas Nahdlatul Ulama, sehingga amaliyah Nahdlatul Ulama benar-benar menjiwai, mewarnai setiap kegiatan di madrasah ini. Kegiatan doa bersama serta Asmaul Husna ini setiap pagi dilantunkan oleh warga madrasah kami guna mendekatkan diri kepada Allah sebelum kita beraktivitas. Kita yakin bahwa kekuatan doa ini menghantarkan kepada keberkahan kita di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Supaya dimudahkan oleh Allah dalam mengikuti pelajaran, dilancarkan dalam kegiatan belajar, dan lebih dimudahkan juga, dan mendapat ilmunya juga lebih berkah. Terutama bagi peserta didik, berdoa merupakan sarana khusus untuk mencari keberkahan ilmu dalam dunia pendidikan. Yang ingin mengikuti program outing kelas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita istighosah. Untuk anak-anakku semua, siswa-siswi LKS, silakan menempatkan diri khusyuk untuk melaksanakan istighosah bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Istighosah di Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda dilaksanakan setiap hari Senin, tetapi tidak melulu karena ada selang-seling kegiatan setiap hari Senin, upacara bersama, kemudian ada senam, kemudian istighosah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kegiatan istighosah itu sendiri dimaksudkan agar warga madrasah terbiasa memohon kepada Allah untuk memperoleh ridhonya dalam berbakti, juga dalam mengamalkan kegiatan sehari-hari. Jadi intinya istighosah itu ya memang kita mohon kepada Allah, tapi lewat pertolongan, lewat bacaan sholawat atau istighosah yang dirangkai oleh Imam Ramli Tamim Rejoso Jombang, atau lewat Yasin Syifa juga yang dikarang oleh Kiai Mawardi Waturoyo Hajen.
Yang tidak kalah pentingnya di madrasah kami adalah kegiatan sholat berjamaah. Mengapa sholat berjamaah? Anak-anak seusia madrasah sanawiyah, mereka semuanya sudah memasuki usia balik. Jika pendidikan sholat tidak dibiasakan sejak dini, maka itu menjadi suatu hal yang berat bagi mereka. Karenanya pendidikan sholat berjamaah ini memiliki arti penting bagi kita. Sholat berjamaah, selalu ingat sholat. Jadi kalau misalnya pulang dari sekolah kan kadang lupa sholat. Jadi sholat berjamaah di sini selain untuk mendisiplinkan anak untuk tertib memanfaatkan waktu. Apabila memasuki waktu sholat, maka anak-anak kami sudah terbiasa melantunkan adzan sesuai jadwal, mengambil wudhu, setelah itu memposisikan diri pada tempatnya yang suci dan bersih untuk sholat berjamaah. Meskipun maaf, madrasah kami pada dasarnya belum memiliki fasilitas khusus untuk kegiatan ini. Namun dengan keterbatasan yang kami miliki, kami tetap berjuang untuk melaksanakan kegiatan ini. Meskipun bukan di tempat yang khusus, kami belum punya masjid, belum punya musola, kami memanfaatkan teras lantai 1 dan lantai 2 untuk putra dan putri. Alhamdulillah, dalam setiap kali pelaksanaan sholat tetap berjalan nyaman, lancar, dan khidmat. Ya, saya menjadi petugas azan. Saya di jadwal hari Senin. Rukune Islam iku ana 5. Cici syahadat lorone sholat. Telune zakat papate poso. Limone haji naik tanah suci. Sholat jamaah itu juga termasuk jejak daripada Rasulullah dan juga itu termasuk anjuran daripada Rasulullah SAW yang bersabda, beliau sholatul jamaati abdalu min sholatil fadhi bisa wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan lipat 27 derajat. wahidatan faidahum khamidun ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam Selain kegiatan itu semua, juga ada kegiatan yasinan, tadarus surat Yasin yang dilaksanakan setiap hari Kamis di awal KBM. Dengan yasinan ini diharapkan putra-putri kita cinta terhadap Al-Quran dan juga berharap keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Yasinan itu kan untuk mendoakan para ahli kubur yang telah saudara yang telah meninggal supaya azabnya diringankan dan mengirimkan doa-doa kepada mereka juga. Membaca surat Yasin itu kultur LO atau Ahlussunnah wal Jamaah, itu untuk kita mendoakan kepada orang-orang tua kita yang sudah mendahului. Karena NO, organisasi Nahdlatul Ulama yang Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu yang dipikirkan tidak hanya orang yang hidup, begitu orang yang sudah meninggal dipikirkan. Kegiatan Maulid Nabi ini kita laksanakan sebagai peringatan hari besar Islam
guna memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan putra-putri kita dapat memupuk rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita yakini beliau adalah suri tauladan terbaik dalam kehidupan umat manusia. Di samping kita menunjukkan kecintaan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan kita dibarengkan besok di surga bersama beliau, man akhabani kana ma'i fil jannah. Itu karena apa? Kita cinta membaca riwayat hidup atau geografi daripada beliau Rasulullah SAW. Itu termasuk kultur NU. Apabila kita cinta kepada beliau, kemudian putra-putri atau warga madrasah kita dapat meneladani perilaku uswatun hasanah yang ada pada diri Rasulullah, maka insya Allah putra-putri madrasah ini akan menjadi putra-putri yang solih, solihah, dan berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad ingin mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Jadi hari ini kita agendanya nanti akan melakukan penarikan amal setiap hari Sabtu atau Sabtu beramal. Dan nanti kalian akan dibagi per kelas. Ini jumlahnya ada 12 lebih ya. Berapa anak? Laki-laki berapa anak coba? 11. Saya bersama teman-teman pengurus Komisariat Ibnu IPPNU bertugas melakukan penarikan dana sumbangan sukarela ke tiap kelas, dan nantinya akan kami hitung dan akan kami laporkan kepada Wakak Kesiswaan. Saya berikan 1.000 sampai 2.000 rupiah. Tidak keberatan karena uang saku saya sudah cukup. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Perasaan saya saat menerima bantuan Yatama sangat senang dan terharu karena saya merasa diperhatikan oleh MTS Miftahul Huda Bulungan. Saya anak yatim 4 bersaudara. Saya masih mempunyai 1 kakak perempuan yang berumur 18 tahun dan adik-adik saya masih kecil. Umurnya masih 3 tahun dan 8 tahun, dan kami harus diasuh oleh ibu kami yang hanya bekerja sebagai petani. Perasaan saya sangat bahagia dan senang karena dapat membantu teman-teman yang membutuhkan. Madrasah kami memberikan santunan kepada putra-putri dari keluarga yang kurang mampu secara finansial untuk membiayai pendidikan mereka. Kita bantu melalui program Sabtu Beramal dengan maksud warga madrasah, utamanya putra-putri kami semua, terbiasa mengulurkan tangannya, membantu sesama, menyisihkan apa yang dikaruniakan oleh Allah untuk sebagian dari kita yang memang kurang mampu. Hari ini saya melakukan penarikan ke kelas 8A dan mendapatkan donasi sebesar 36.000. Tidak,
Karena sesuai janji Allah, kalau semisal kita mau memberi, nanti akan diberikan balik kepada kita. Sabtu beramal, orang yang beramal tidak akan rugi dan akan dilancarkan terus rezekinya. Karena orang yang mau menginfakkan harta bendanya untuk agama Islam itu tidak berkurang, tapi bisa bertambah. Dari awal hingga akhir kami harapkan Amaliyah Nahdlatul Ulama ini benar-benar telah mengalir pada darah warga madrasah, sehingga putra-putri kami di madrasah maupun di masyarakat sudah terbiasa dengan amaliyah Nahdlatul Ulama ala Ahlus Sunnah wal Jamaah.